前はもう死んでいる。何？ Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Udah lama banget nih kita nggak ketemu gara-gara rumah saya terkena virus corona. Jadi dari 6 pegawai 5 yang kena, tapi jangan takut, kita bikin konten baru lagi. Saya dan semua istri saya dan tim fotografer, videografer, editor semua aman. Nah, kali ini saya mau bikin konten tentang community tank. Ini pertanyaan yang sebenarnya lumayan sering ditanya sama orang-orang. Dan kemarin kebetulan saya punya glass pond, saya isiin ikan arwana. Nah, ikan arwananya itu akhirnya mengalami luka-luka parah dan akhirnya mati. Ini footage-nya. Ini tuh gila, keribul gitu, nafasnya udah tuh cuma segitu doang. Posisinya sekarang kita rendahin airnya, langkah pertama supaya tekanan udaranya nggak terlalu tinggi. Batu aerator udah ditambahin karena udah nggak panik. Mata udah mulai berkabut tapi belum masuk, masih nafas cuman nggak bisa berenang normal. Kita masih kasih oksigen murni. Oke, nanti kedepannya kayak gimana kita lihat. Maka dari itu saya ingin ngomongin gimana sih sebenarnya cara punya komteng, gimana sih, apa ada rulesnya atau enggak, terus besar akuariumnya harus seberapa besar gitu loh. Nah, sekarang saya udah main tempatnya Ronald RDC di Cianjur. Saya khusus main kesini untuk bahas komteng. Nah, kalian beruntung, begitu saya naik tangga ke showroomnya itu udah ada komteng arwana nih tuh. Nah, kalau dilihat-lihat si arwana di komteng ini sih cenderung stabil. Saya bisa bilang stabil karena lukanya juga nggak terlalu parah. Paling ada minor sedikit robek-robek, itu wajar. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti caranya komtengin arwana ini, biasanya arwana ini bisa berantem dahsyat banget sampai akhirnya padahal ikan ini mati gitu loh. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu nih caranya bikin komteng ini rumusnya gimana. Nah, kita langsung tanya aja yang sama yang udah praktek nih, si Ronald. Yuk masuk. Nah, kita sambil masuk ya. Tadi sih kita udah janjian sama Ronald. Tuh dia. Wih, lagi nonton dia. Lagi nonton video kita juga ternyata guys. Ternyata dia fans kita juga. Lumayan seru kok. Tahu nggak gue cara bikin gini? Nah, nonton dong. Nah, jadi gini Nal, gue mau nanya tentang community tank. Jadi banyak banget teman-teman gue di rumah, penonton-penonton itu nanya, gimana sih kok caranya bikin arwana itu bisa dipelihara bareng-bareng? Butuh akuarium ukuran berapa? Ukuran arwananya mesti berapa? Ya pokoknya teknisnya gimana sih sebenarnya mau pelihara ikan komteng tuh ada rumusnya nggak sih? Oh, ada kan? Ada. Lo ngerti? Sedikit mengerti. Tapi sih lah. di situ arwananya nggak pada berantem, ya. Jadi ya ini sih langsung dari praktisinya harusnya aman sih guys. Jadi kalau komteng itu kan aturan utamanya kita ikannya nggak boleh terlalu sedikit ya. Minimal kalau untuk arwana itu sebenarnya nggak ada angka pasti. Cuman dari pengalaman kita sih minimal di atas 5 ekor lah ya. Di atas 5 ekor. Nah, teman ada pengecualian juga nih. Kalau kalian beli ikannya dari kecil, satu partai dia untuk arwana, terus kita gabung. Itu biasa mau 3 ekor pun ya nggak apa-apa. Biasa bisa gitu? Ya, karena dia satu darah lah. Tapi ada kemungkinan dia berantem juga? Ada, kalau kurang makan. Oh, jadi kalau satu darah, jadi yang utamanya itu satu darah atau nggak satu darah ya, dulu? Kalau dia satu batch itu relatif lebih aman ikannya. Ada. Sorry guys. Oh, gitu. Nggak, udah swap. Jadi pertama kalau satu batch itu biasa lebih aman. Lebih aman. Nah,
Nah, cuman kan susah nih, kita kadang-kadang kita belikan satu baru kita Betul. gabung nih. Nah, Terus kita kalau dari pembeli emang bisa tahu itu satu base atau enggak, kalau pembelinya bohong gimana? Enggak sih, nggak tahu. Susah kan? Paling Iya. aturan nomor satu ya, pokoknya kita ukuran ikan yang terlalu jauh lah, Mike. Iya. Nah, jadi kita untuk ukuran ikan itu Berapa- sebisa mungkin jangan terlalu jauh. Berapa senti nih? Biasa plus marginnya? minus ya, kalau ikan semakin kecil kan marginnya Iya, semakin sedikit. Mungkin kalau misalkan untuk ikan 20 cm ya, itu antara 17 sampai 23 lah. Jadi plus minus sekitar 10% dari ukuran ikan. Pokoknya yang di kasat Nah. mata juga nggak terlalu beda. Ya, jadi kalau banyak misalkan ya. ikan lu 50 cm, berarti ya amannya di komteng itu antara 45 sampai 55. Jangan lu masukin 30 sama 60 cm. Hancur tuh yang Hancur. kecil gitu. Jadi plus minus 10% lah, dari maksimal mungkin 15% dari ukuran ikan rata-rata di situ. Dan itu mesti seragam ya. Betul. Jadi kalau ada satu yang lebih kecil ya dia pasti dihajar gitu. Kedua, makannya mesti cukup. Oh itu pasti, Nah. karena di ikan predator pun juga dia Benar. ngomongin semua, makanya cukup. Dan arwana kan ikan predator. Ya, makan mesti cukup. Ketiga, itu tempat kita mesti mencukupi. Nah ini nih sebenarnya nih, ini bagaimana bakunya kan? Maksudnya kadang ada yang bilang nggak apa-apa disekat kecil, masih kecil, di ame-ame nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kalau ikan arwana itu dia semakin tempatnya semakin besar, terus semakin dia berantemnya lebih sedikit. Oke. Karena ini ikan sifatnya teritorial kan. Jadi ada yang dia jaga wilayah di mana gitu. Dia sukanya di sini, dia mau jadi rajanya di sini. Jadi yang tertindas itu dia lari ke bagian lain. Itu lebih aman. Tapi ada nggak sih hitungannya kalau koi kan per meter kubik Hah? itu bisa berapa ikan? Oh, Gitu-gitu. enggak. Apa kayak arwana belum ada bakunya? kalau arwana sih belum ada sih, Mike. Cuman biasanya kalau Yang penting space-nya cukup. Kita patokan aja ya kan. Kalau biasa kan kita pelihara arwana, kalau satuan kan itu panjang 3 kali ikan kan katanya. Lebar kan kali 1,5. Iya, ya, gitu. dikaliin aja deh gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk komteng mungkin kalau komtengnya minimal, kalau komteng kita 3 kali lipat berarti volume airnya minimal 2 kali lipat lah gitu. Oh, Jadi kalau misalkan kita piara 10 ekor ikan, itu volume kita mesti minimal sama seperti kayak kita pelihara antara 6-7 ekor ikan gitu. nah terus kalau kita lagi ngekomteng gini, Nah, itu ada aturannya nggak sih? Maksudnya kayak masukin ikannya. Jadi kadang-kadang kan kita suka beli nih, bener nggak teman-teman di rumah nih? Jadi kita suka beli satu ikan, kita masukin nih, sekarang masukin 3, tiba-tiba bulan depan, gue ada duit lebih nih, ya. gue pengen beli lagi dong 2, nah gue masukin. Nah itu katanya sering sih kita di sini. malah berantem tuh kalau. Kita tambah-tambah ikan juga di sini sering, kadang-kadang ada yang satu doang kita masukin. Nah, tapi ada caranya dong pasti. Nah, Nggak iya. mungkin lu kayak beli jebret tuh masukin, Ya, habis pertama lah yang itu penting ikan. itu nggak ada aturan pasti kalau ini kan bakal aman ya. Kalau konten itu nggak ada 100% cara bakal aman tuh nggak ada. Jadi yang penting kita perhatiin lah ikannya kan. Jadi yang penting itu pas kita masukin ikan, satu keadaan ikan di komteng kita itu udah kenyang. Oke, pertama harus dikasih makan dulu. Udah makan dulu. Nah. Terus kedua, pas kita masukin itu sebisa mungkin jangan terlalu mereka ketika pas nggak stres gitu. Jadi kita mesti agak sedikit bikin ikannya stres. Oh, malah sengaja dibikin stres. Ya. Jadi kayak di apa? Diobok-obok gitu. Enggak sih, kalau kita biasanya kalau kita biasanya kita nggak nyalain lampu. Jadi kita matiin dulu lampunya. Pas kita mau masukin ikan baru, kita nyalain lampu nih. Oh, jadi dia kayak kaget, kayak mau ya. adaptasi baru, kita masukin ikan yang baru itu. Oh, jadi sebenarnya nggak harus kalau gue dulu bikin stresnya tuh gue masukin plastik. Oh, enggak. Gue angkatin nggak usah. plastik satu-satu. Terus yang biasa, kalau gue masukin sih dulu. biasa suka siapin arus yang kenceng ya. Jadi pas lagi ada ikan baru itu kita kencengin dulu biar airnya muter. Jadi Pada mereka awalnya atau seterusnya? pada awalnya. Jadi sampai mereka istilahnya jadi fokus di berenang ya. Oh. Jadi ketika mau berantem, cuman karena arusnya dia muternya kenceng. Tapi kalau seterusnya nggak usah sebenarnya. Preference kita itu doang. wait and see itu kita masih lihat. Jadi sudah mungkin dalam 3 hari lah ya. 3 hari itu udah tahu. kita masih observasi terus nih. Besok ini ikannya gimana? Ikan kita yang baru masukin nih, dihajar nggak? Iya. Kalau dihajar mungkin kita masih lakuin tindakan-tindakan yang mencegah itu. Mungkin kita kasih makan supaya dia kenyang, entah arusnya kita kencengin lagi, entah lampunya kita gelapin. Nah, kalau dari pengalaman sih ikan lebih adem ayem kalau lampunya gelap ya. Iya, betul. Jadi lebih tenang. kalau kita baru kenalin ikan awal, ada baiknya itu lampu kita matiin aja beberapa hari. Jadi supaya dia bonding juga. Ya, gitu. terus kalau misalkan kita pengen lebih rame lagi, kita masih punya samsak. Samsak? Iya.
Apa itu samsak? Itu loh, yang buat ditonjok-tonjok. Oh, gua tahu yang dibuat tonjok-tonjok. Iya, janturan ya kan. Jadi samsaknya itu biasa kita masih pakai ikan predator lain. Ikan murah. Ya, Atau mahal. entah kita pakai ikan, istilahnya ikan yang kuat, tapi bisa sedikit ngelawan lah. Besit. Contohnya mungkin arowana silver. Arowana silver, samsak nih ya guys, arowana silver. Kalau ikan super red kita ukurannya 30 cm, kita masukin silver 40 cm. 40 cm, nggak apa-apa. Nah, silver itu dia lebih baik kan, jadi dia nggak bakal ngehajar arowana super red kita. Sebenarnya gue tadi mau ke sana, gue mau nanya sebenarnya penggabungan arowana yang berbeda itu gimana gitu. Iya. Tapi samsak itu selain silver ada apa lagi tuh? Silver, kalau Kaviat mungkin bisa. juga. Cuma kalau kaviat sebenarnya Gampang mati. efektif nggak efektif karena kalau akuarium kita terlalu tinggi, dia berenangnya tuh kan kaviat kadang-kadang di tengah sama di bawah ya, jadi jarang ke atas. Jadi cari yang top. Nah, jadi sebenarnya jarang ketemu sama ikan, cuman lumayan ngebantu lah, cuman nggak banyak. Kalau mau pakai kaviat mesti lumayan banyak kaviatnya. Pokoknya cari ikan yang tidak begitu galak, tapi bisa melawan dan benangnya dan kalau nggak salah di top mengganggu sama ikan. medium. Oscar tuh bagus sebenarnya. Oscar, iya benar. Oscar bagus, cuman jangan yang terlalu besar Oscarnya karena bisa bahaya buat si arowana. Oke. Karena Oscar itu sifatnya Mac, dia ngeganggu ikan tuh. Iyalah suka congor Nah, gitu. jadi dia Suka nyamperin pernah lihat nggak sih arwana. ciuman begini? Iya. Berdua ciuman. Jadi dia nyamperin ngelawan arwananya gitu. Jadi itu lumayan ngebantu banget buat supaya perkelahian antara super red itu bisa diminimalisir ya. Ini sih ada janturan juga ya kayak kalau gue lihat ya. Oh, ini Tadi ada. kan gue ke depan. Kita ada janturannya yuk guys kalau di sini. Janturannya sih kayak sultan. Janturan sultan ini. Tapi cuman 2. Nih, ini janturan. Ini samsak bukan nih? Begini hitungannya. Atau Ini ada tigerfish Ah. 1. Terus dia ada peacock bass juga 1. Kemarin ada Oscar sih 2. Cuma Oscar kita lagi pindahin karena lagi sakit. oh gitu. Nah, Ya, iya. kayak gitulah guys janturan. Nah, terakhir sebenarnya penggabungan berbeda jenis arowana itu hukumnya gimana? Maksudnya kalau misalnya arowana silver sama super red kan silver nggak galak, jadi sebenarnya nggak ada jumlahnya, sebenarnya boleh aja kan? Nggak ada, nggak Silver ada. silver, Iya. terus super red 1, Iya. oke kan? Silver kan nggak akan berantem tuh. Iya. Nah berarti kalau sesama lain jenis itu kayak golden gitu-gitu nggak usah Nggak mikirin apa-apa jumlahnya. sih. Nggak apa-apa. Kita lihat aja nggak ada jumlah pasti. Yang pasti semakin banyak jumlah ikan di sini, itu semakin besar chance dia lebih damai lah. Oh. Karena kalau kita perhatiin ya arowana itu dia pasti ada alfanya nih, satu grup gini. Nah, yang gue bilang ada mau alpha. nanya lagi, satu lagi nih, lu ngomongin alpha nih, bener nih. Kalau misalnya tadinya aman, Iya. setelah gue alami kan komteng gue nih aman nih tadinya. Iya. Tiba-tiba ada satu pasti yang Recokin ya. habis. Oh, Direcokin satu sampai bener-bener kalah. Oh ya, nah terus. itulah gunanya lu mesti perhatiin ikan-ikannya. Oh, Jadi jadi kalau itu memang pasti terjadi. kalau ternyata memang ada satu yang dibully abis dan dia nggak bisa fight back, itu ikan mau nggak mau kita mesti sekat, kalau nggak kita keluarin dulu. Oh. Gitu, jangan kita biarin terus. Nah, teman biasanya kalau ikan kita semakin banyak, si korban yang dibully itu nggak bakal cepet lah matinya, Mike. Biasa kan Iya, ada mingguan. waktu, ada Nah, waktu. Kecuali lu nggak lihat ikan lu sebulan tiba-tiba Iya dia kayak mati gue, baru. kemarin mati soalnya gue di rumah. Nah, makanya itu tetap lah kita punya komteng itu kita mesti nggak bisa pasti aman gitu. Selesai, udah. Kita mesti emang Iya. ngecek per berapa tiap hari lah kalau bisa kita ngecek. Dan kita lihat ikannya ada yang parkir nggak, ada yang mana. Kalau ini lihat di sini nih, ini satu kan, ini paling kecil. Dia Nah, dibully. iya ini menarik perhatian gue kan tadi kan lu bilang gapnya Nah, nggak segini banyak, ini lumayan banyak nih gapnya. nah ini kan 45 cm ini ukurannya malah kurang lebih. Yang lain mungkin 50, 55 yang lain nih. Jadi di antara dia yang gap paling minimal sampai maksimal nih. maksimal yang ini maksimal nih kayaknya ya. Ya, jadi ini paling kecil yang bisa digabung di ukuran segini. Makanya dia agak beresiko lah. Makanya kita tetap perhatiin dia nih. Dia kan sekarang dibully tuh. Sisiknya copot 3. Iya. Ekornya juga sobek-sobek. Cuman dia masih sehat. Dia nggak kayak, dia makan masih bagus. Jadi diemin aja dulu. Dia nggak sampai parkir. Terus kita nggak ada luka yang sampai kelihatan daging atau matanya sampai digigit gimana ya. Digigit, Jadi ya. ini masih consider aman. Cuman Oke. cuman sisiknya aja copot karena mungkin dia ada berantem sedikit ya. Ya soalnya arwana itu kalau nggak dimerahin juga di komteng ini juga indah banget soalnya. Nah, lihat ya teman-teman tuh. jadi ini itu yang kecil kita biarin dulu aja, Mike. Karena dia masih sehat banget dan ikannya mentalnya masih bagus. Ini ada 8, nanti satu lagi gua mau masukin, belum dimasukin. Katanya 9 naga bisa bawa hoki nih, memang sengaja lo mau bikin 9 ya? Iya, maunya tadi 9. Ini kurang 1. Ini tuh sebenarnya gua nggak sengaja pengen bikin konten ini. Nggak sengaja. Nggak sengaja, cuma kembali lagi kan
gue kan sering ambil ikan-ikan gede nih, Mike. Iya. Dan nggak semua ikan-ikan gede hasil angkatan kolam itu bisa adaptasi di akuarium satu-satu. Oh iya dong, pasti dong. Suka susah kadang-kadang. Nah, jadi yang gagal di akuarium itu, kita treatment di seolah-olah ini kayak di kolamnya dia lah. Oh. Kolam kan dia rame-rame, tempatnya gede. Ya ini nggak gede-gede amat kayak di supaya kolam. mentalnya bagus lagi. Nah, ini mentalnya bagus lagi, yang asalnya nguncup di sana jadi nggak nguncup nih. Ini juga masih agak nguncup. Ini kita baru pindahin kayak 3 hari lalu. Jadi dia belum begitu bagus berenangnya, cuman udah jauh lebih bagus daripada di akuarium. Di akuarium dia cuma diem aja kemarin. Sampai ngesot berenangnya, Mike. Tapi sekarang bagus banget nih. Nah, udah makan sekarang, tapi ini ya berantem atau Nah, itu udah berantem lah pasti. Ada baru masuk baru ya, masuk. kayak tadi kita bilang ya. Jadi ya semoga-moga dia di sini udah enakan, nanti kita bisa coba lagi di akuarium lagi. Nah, terus kita grooming lagi. Ya, sini itu supaya teman-teman caranya tuh kalian langsung dapat ilmunya kan. Sebenarnya bikin kayak gini bagus banget sih. Bagus gini kita, ya? Kita boleh. Hah? Kita boleh bikin gini banyakan lah di rumah. Kalau lagi PSBB terus ngopinya di sini kan nonton begini enak gitu loh. Nah, gitu aja sih, thank you banget atas ilmunya kali ini. Gua mau keliling lagi ngeliat koleksi lu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama koleksinya Ronald Adesi, ini dia koleksinya.